Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hidayah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mataraka ora ninggalake bayane ma minal jahli saking bodho. Syai'an ing sawiji-wiji sapa man wong arada kang ngarepake sapa wong ayu haditha ing yen to nganakake sapa man fil waqti ing dalem waktu ghairi ma ing dalem liyane barang azhara kang nglahirake hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem waktu. Maka teramat bodoh orang yang memiliki keinginan agar Allah menciptakan kepadanya, agar Allah memberikan kepadanya waktu, posisi, memberikan waktu, posisi, keadaan yang tidak Allah berikan kepadanya. Intinya orang yang teramat bodoh, orang yang memohon kepada Allah sesuatu yang dirinya tidak dalam sesuatu tersebut. Atau secara ringkas, sungguh bodoh orang yang meminta kepada Allah sesuatu yang belum waktunya diberikan Allah kepadanya. Jarene Mbah Saleh Darat priye? Tegese utawi budhu-budhune wong iku wong kang karep ing yen to gawe ing dalem suwiji wektu ing liyane barang kang wis ngedhahiraken Allah ing dalem iku wektu. Yakni buduh-buduhnya seseorang adalah orang yang ingin diberikan kepadanya waktu, atau bodoh-bodohnya orang yaitu orang yang meminta waktu selain waktu yang sudah diberikan Allah kepadanya. Tegese tatkalane ana murid niku gurune arane mursyid. Nek tilmid gurune arane ustad. Nek siswa sing mulang arane guru. Murid niku orang yang memiliki keinginan dekat dengan Allah. Tatkalane ana murid iku ing dalem suwiji tingkah kasab utawa tajarrud. Terkadang manusia ini ada dalam makom kasbi, dia harus berusaha mencari rizki.
Terkadang ia pada posisi makom tajrid, tidak bekerja tapi nafkahnya tercukupi. Hebat yang mana? Ya tergantung hatinya nanti. Belum tentu orang tajrid itu lebih hebat dari kasbi. Belum tentu orang kasbi itu lebih hebat dari tajrid. Kasbi itu dia kerja mencari rizki untuk menafkahi dirinya maupun keluarganya. Tajrid itu tidak bekerja, tetapi nafkahnya tercukupi. Ketika seorang murid dalam satu waktu, entah itu dalam keadaan kasab atau dalam keadaan tajrid utawa lara utawa fakir, mongko nuli karep ing jinton jaluk ngalih saking iku tingkah kaya njaluk waras nalika lara lan njaluk sugih nalika fakir, iku moko ana wong iku banget budune lan titik tata kramane ing Allah. Maka orang yang meminta suatu keadaan yang belum dizahirkan Allah atau sudah dizahirkan oleh Allah kepadanya, maka menunjukkan kebutuhannya. Seperti kemarin kita bahas, saat ini kita di waktu tahun 2021, lalu kita ngotot berdoa agar tahun ini menjadi 1986 umpama, atau ngotot berdoa pingin agar tahun ini menjadi tahun 1989 umpamanya, atau berdoa agar tahun ini menjadi tahun 2024, atau ngotot berdoa ini hari apa? Selasa. Terus ngotot minta agar besok ini menjadi hari Jumat. Nah, menunjukkan kebutuhannya nomor mboten. Terus ketika sekarang kita diberi makom kasbi ini harus bekerja, membanting tulang, mencari nafkah untuk menafkahi orang lain atau terutama dirinya. Kemudian dia ngotot ingin menjadi orang yang tajrid. Di rumah saja santai, tenang, rezeki datang sendiri. Ngoyo, woro atau memayah dirinya sendiri atau tidak. Akhirnya ditepuk iblis, cok diseneni mertua, cok di unek-unekke bojone, mungurung makome kok apa memaksakan diri. Atau ketika ia sakit, saat ini diberi sakit, lalu ngotot dia minta segera diberi sembuh, kaya nang radio begitu minum obat sembuh, kaya seperti iklan TV begitu minum langsung semangat. Keri-keri saya ngorok semua kan. Keri-keri obatnya diminum malah tambah apa? Parah. Karepe ngobati tambah memperparah apa? Penyakit. Terkadang orang ini salah pikiran. Ada yang mengira orang yang sakit kanker harus diangkat kankernya, lalu dioperasi. Setelah dioperasi, ternyata kankernya malah menyebar. Yang dahulunya ini
cuman bermarkas di payudara, karena dibelah menjadi menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya malah harus di kemoterapi. Di kemoterapi 8 kali atau 9 kali rambutnya brodol kabeh. Belum berhasil, kemudian disinar. Terus seperti itu. Bolak-balik, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham ya? Jadi terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu yang terbaik. Paham ya? Nyatanya dahulu ketika kecil kita ingin cepat menjadi orang dewasa. Ketika kita dewasa, lalu kita berpikir seneng ya dadi bocah cilik. Andai waktu bisa kembali, laita syabab ya'udu yauman, andaikan masa muda kembali walau sehari. Biar si cilik pingine tuwa niku menungso bolak-balik pikiran. Jadi jika kita meminta sesuatu yang belum Allah lahirkan kepada kita, itu tanda kebodohan kita terhadap Allah dan kebodohan kita juga terhadap diri kita sendiri dan kebodohan kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ingat pelajaran yang lalu, apapun yang diberikan Allah, walaupun itu berupa sakit, penderitaan, itu lebih baik daripada pemberian seorang hamba kepada junjungannya, walaupun berupa amal-amal ibadah yang bermacam-macam. Paham guys? Pemberian Allah, pemberian pemenang, ketika kita memandang Allah ini seperti kekasih, pemberian cintaanmu, kekasihmu, pacarmu, nggak ini sapu tangan rego 1.500, oh, berharga apa mboten? Ah? Berharga nggih. Niku sak pemenang Allah. Memberi sakit, memberi fakir, memberi ketika berobat sembuh. Padahal ketika kita salah memahami, nek loro ra gelem nombo, kaya Nabiullah, seperti Nabiullah Musa alaihissalam ketika berobat teko ringon dokter. Dokternya ngongkon, minumlah ramuan ini wahai Nabi Musa. Apa kamu nggak tahu saya ini Nabi? Dan Allah itu terhadap kekasihnya nggak perlu perantara. Teko ringon dokter meneh kon mertombo. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, masih perlukah saya berobat ya Allah? Jawabannya Gusti Allah, jika engkau sakit yang mengobati siapa? Ya engkau ya Allah lah yang menciptakan ramuan-ramuan itu, dokter apa saya? Kata Allah. Sing nyiptake sapa li? Berarti ketika sampai ngombe pil tablet itu kan tumbuh-tumbuhan, buh pil kina, buh esensi bunga mawar, bukan aloe vera atau dari tanam-tanaman. Ketika engkau sakit ini yang menyembuhkan siapa? Allah. Ketika engkau minum obat ternyata sakitmu semakin parah, saya nggak iso. Nah, ketika kita minum obat kok sehat, lebih pas, cocok karo hawa nafsu. Coba ketika minum ternyata tambah ora karuan. Apakah kita masih bisa mensyukuri sakit napa mboten? Padahal kula teringat cerita
yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hibban. Satu ketika ada seorang yang di gurun padang pasir, dia kehabisan bekal, tengok, dia sendiri butuh pertolongan. Tiba-tiba dari arah jauh, sayup-sayup terdengar suara orang berdoa. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Terus orang itu membaca kalimat itu terus. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku selalu memujimu. Itu hebat nggih. Allahumma auzi'ni an ahmadaka. Ya Allah, berilah aku ilham, inspirasi agar aku selalu memujimu. Pokoknya muji. Ibu gendeng muji. Sikil keceklek muji. Bisa ora sampai? Niki dong hebat. Tapi urung kelas e. Kaya Mbah Yai gerah nafase sesek iki kelas Mbah Yai nggih. Alhamdulillah. Saya tanya kok alhamdulillah Mbah Yai, kula belajar di Mbah Abdul Ghafur. Asale nek ngresah iki engko ora dadi jare Mbah Yai. Kuwi penyakit mek rasane diberi Allah nikmat. Dia suara sayup-sayup seperti itu. Allahumma auzi'ni an ahmadaka. Ya Allah, inspirasikan, ilhamkan kepadaku agar aku selalu memujimu. Contoh, sampean punya anak mesti mak puji sih. Ngompol mak puji, kopet mak puji, ombelan yo mak puji wong anakmu. Nangis yo sampean seneng, senyum yo sampean seneng. Karo Allah niku wali iki njaluk mek bisa kuwi. Hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik. Pujian yang membuatku selalu mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta biha alayya, yaitu nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau memberiku kelebihan, keutamaan melebihi banyak makhluk yang engkau ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Manusia ini kan ciptaan paling sempurna. Terima kasih ya Allah, engkau telah menjadikanku makhluk yang sempurna. Lalu ia melihat dari jauh kemah kecil Abdullah ini. Ketika dia masuk, apa yang ada di dalamnya? Orang yang buta, pendengarannya sudah setengah dengar, setengah tidak. Kaki dan tangannya buntung, sudah tak bertangan berkaki. Ia heran. Mengapa engkau ngerti ini kan wong kene sik butuh pertolongan, ana wong sing maca kuwi rene sik bahagia, wong kalimate apik nggih. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Biasanya orang yang memuji alhamdulillah biasanya wong sing seneng napa mboten? Ketika dimasuki kemahnya, apa yang ada di dalamnya? Orang yang buta, tuli, tangan dan kakinya telah buntung, hanya tinggal lisannya saja untuk berzikir kepada Allah. Lalu ia bertanya, wahai Tuhan, mengapa engkau mengucapkan kalimat itu? Kata si orang itu, engkau lihat diriku ini, apa yang telah Tuhan berikan kepadaku?
Aku diberi yang orang lain tidak diberi. Aku diberi orang lain yang belum tentu diberi. Kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Orang duwe tangan, orang duwe sikil, orang duwe peningal, pandangan mata itu dianggap hadiah-hadiah dari Allah. Andaikan Allah menindih tubuhku dengan batu, andaikan Allah menghanguskan tubuhku dengan kilatan petir, aku tetap akan memujinya, karena itu semua adalah pemberian dari Allah. Pengen orang dongo iki. Akhirnya si Abdullah bin Muhammad ini bertanya, wahai Tuhan, lalu bagaimana engkau mencukupi kebutuhanmu di dalam kemah sendirian seperti ini? Lalu ia bertanya, Allah memberiku anak yang soleh, yang selalu meladeniku untuk berwudu, untuk mencari makan, tetapi sudah 3 hari ini dia tidak datang kemari atau belum pulang karena sedang mencarikan keperluanku. Tolong, jika Tuhan mau menolong saya, carikan anak saya. Tadinya dia itu mau cari pertolongan, malah dia menjadi orang yang menolong. Berbalik berat. Akhirnya si Abdullah ini harus kehabisan bekal. Dia terpaksa mungkin karena iba kepada orang tua tersebut mencarikan di gurun-gurun. Ternyata di balik bukit ia melihat seorang pemuda sedang dimakan binatang buas, dipangan macan, singo, tinggu pesta oleh binatang buas di gurun. Akhirnya dia datang kepada orang tua tersebut. Caranya saya ngomong bagaimana? Bagaimana cara saya ngomong kalau saya yakin nggak ada di gurun sepi begini, orang lain kecuali anaknya itu pasti yang mati. Akhirnya dikabarkan, walaupun berat, wahai Tuhan, aku melihat seorang pemuda sedang dimakan binatang buas, dan aku yakin tak ada penghuni di gurun ini kecuali engkau dan anakmu. Aku yakin dia itu pasti anakmu. Lalu ia mengangkat tangannya berdoa, alhamdulillah lagi. Alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sih. Terima kasih ya Allah, engkau tidak menciptakan keturunanku orang-orang yang ahli maksiat. Fayu'adzibahu binar, lalu engkau menyiksa keturunanku dengan api neraka. Ia yakin anaknya adalah anak yang soleh karena selalu meladeni dia dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Justru ketika anaknya meninggal, terima kasih saya tidak diberi keturunan lagi, berarti saya tidak menurunkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nek sampean ri caca, suripe nyoron apa boten kira kowe? Usah peningale ora weruh alhamdulillah. Tangan orang duwe alhamdulillah. Sikil orang duwe, kaki nggak punya alhamdulillah. Sampai satu-satu separuh dari kenikmatan hidupnya yang mencukupi kebutuhannya mati, alhamdulillah. Yuk, wali kelas opo? Dongene kok Akhirnya setelah mengucap alhamdulillahilladzi lam yukhlaq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibahu binnar. Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan dari keturunanku orang yang maksiat kepada Allah lalu menyiksanya dengan api neraka. Lalu orang itu meninggal dunia. Lalu si Abdullah ini pusing, dia nggak bawa alat untuk memandikan, nggak bawa apa, kalau dia keluar nanti diterkam binatang buas, lalu ya tetap di samping
jenazah tersebut sambil menangis. Aku krasa sengsara kehabisan bekal di padang pasir. Ternyata masih ada orang yang lebih dari saya, tetapi dia sangat senang. Bukan karena terpaksa, ning dhewe kan alhamdulillah terpaksa apa mboten? Iki pancen seneng. Mripate ra weruh seneng diwe nikmat sing wong liya ora we, terhindar dari maksiatnya mata. Tangannya buntung, diberi yang orang lain tidak diberi. Dia terhindar dari maksiatnya tangan. Kakinya dia nggak ada buntung juga, diberi selamat dari maksiat, hadiah dari Allah. Dia sangat senang dengan keadaan itu. Makanya saya teringat cerita satu ketika Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, aku sakit, tapi mengapa engkau tidak menjengukku? Kata Musa, wahai Allah, apakah engkau bisa sakit? Kata Allah, jika kekasihku sakit, maka aku pun sakit. Karena aku berada di dekat orang yang sedang sakit. Maka Musa datang ke orang tersebut. Ternyata orang tersebut matanya nggak melihat, tubuhnya lumpuh. Lalu spontan diperintah oleh Allah, mintalah doa kepada kekasihku yang sedang sakit itu. Lalu ketika Musa datang, biasanya Nabi Musa itu kan nabi yang paling sering diperintah ketemu wong aneh-aneh. Kaya Barah al-Aswadi nek ndonga senenge ngancem utawa maidu pangeran. Wali tapi gawane maidu apa pangeran. Pernah Nabi Musa ndonga njaluk hujan ora udan. Akhirnya kon njaluk donga karo Barah al-Aswadi. Ketika njaluk donga malah Barah al-Aswadi ini doanya, ya Allah, apakah engkau sudah tidak maha kuasa? Ya Allah, apakah langit, air, sumber-sumber air sudah tidak lagi tunduk kepadamu? Engkau menurunkan hujan saja tidak mampu. Segera Nabi Musa marah pengen mempilingi wong. Ini ndonga tiru sampean. Wani ora kaya Barah al-Aswadi. Kau nemoni Nabi Khidir, Pak Meguru, malah ditampilkan maksiat sing ngedeng, maksiat terus sing mesti disemiti wong seluruh penjuru bumi, nyembelah bayi sing ra duwe dosa. Iki nemoni wong lara sing mripate ra weruh lumpuh. Nabi Musa spontan ndongake, ya Allah, berilah dia kesehatan, langsung dijoroke. Wahai Musa, engkau datang kepadaku kan untuk meminta doa, bukan untuk mendoakanku. Kenapa lah aku malah sarawakmu selumpuh mripate ra weruh? Jare sing wong lumpuh mripate ra weruh, justru dengan ini aku merasa dekat dengan Allah. Dan aku sangat senang dengan pemberian Allah, kelumpuhanku, kebutaan mataku. Jika ini dicabut dariku, aku khawatir aku jauh dari kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau jangan mendoakanku, malah aku sing pak ndongake sampean. Nah, Nabi Musa ini nabi sing paling sering diperintah ketemu wong aneh-aneh. Memang ada aulia-aulia yang seperti itu. Difitnah alhamdulillah, dicaci maki alhamdulillah, tangane terpotong alhamdulillah. Nantimu alhamdulillah terus orang pengen dimung saengge, alhamdulillah. Nah sampean dagang masih untung saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patine kok kurang akeh, aja meneh rugi, maidu gurune, maidu ijazah, maidu kiyaine nggih. Paham? Aniki akhirnya dia menangis terisak. Ada rombongan yang berbaju prajurit 4 orang. Lalu dia datang. Mengapa engkau menangis? Itu siapa yang di samping Musa tidak tahu. Ketika dilihat oleh 4 prajurit ini, mereka langsung menangis menciumi jenazah tersebut.
Lalu si Abdullah ini heran, ini memang mayat siapa? Saya itu ditugasi raja untuk mencari orang ini karena mau diangkat menjadi penasehat raja. Memangnya ini siapa? Dia adalah Abu Qilabah. Abu Qilabah adalah salah satu guru perawi hadis dari Imam Bukhari. Abu Qilabah ini meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Malik. Jadi nek sampean ngaji hadis mesti ono an Imam Bukhari misalnya haddatsana an Abi Qilabah an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama yang tiada tanding, menjauhi keriuhan dunia, menjauhi keributan dunia, menjauhi nek sampean Pak didedekke urip nang istana dadi penasehat raja, posisine tinggi, minggat nopo malah daftar? Hah? Niku arane Imam Abu Qilabah. Iwe apa bae? Alhamdulillah. Sampeyan bisa tiru ora? Hah? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matik allati an'amta bi alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqata tafdila. Alhamdulillah terus. Padahal secara lahiriah ketoke ora penak, tetapi dia begitu menikmatinya. Anaknya mati bi alhamdulillah. Aku ora duwe anak sing maksiat. Nek sampean gara-gara anake akeh Pak Pegatan anake mati be ditangisi nggih. Padahal nek anake do mati kan malah ringan makanane. Tapi dia mbok tangisi. Weruh anake panase 39 bisa sampean wis nyer-nyeranat iki. Hah? Padahal sing lara kan anake. Weruh anake di termometer panasnya 39 wis pama itu gurune diro pitoi kok ora mempang nambah ilah hadrati kok tambah 40 panasnya Pak tiba itu kabeh koyo musibah nggih. Makanya Syekh Junaid Al-Baghdadi ini pernah ditanya, ketika orang ini terkena sesuatu yang tidak enak, itu musibah apa bencana apa bala? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tergantung engkau menghadapinya. Ketika engkau diberi sakit, engkau kok senang, riang, gembira, maka engkau adalah kekasih Allah. Berarti itu hadiah rahmat dari Allah. Kaya Imran, kaya Husain bin Imran, seperti Abu Qilabah, seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam, seperti Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj yang hidupnya kelihatan menderita, seperti Syekh Uwais Al-Qarni, tetapi mereka begitu menikmatinya. Berarti engkau adalah kekasih Allah. Ketika engkau taladzul bil balwa, ketika engkau merasa nikmat, merasa lezat dengan bala. Paham ya? Nah, ketika engkau di bala itu engkau sabar menghadapinya, tetap berikhtiar, tetap menghadapi dengan kesabaran, banyak berdoa, maka itu adalah ujian dari Allah. Ketika engkau menghadapinya dengan menggerutu, mencaci, menyalahkan orang lain, kanan kiri semua salah, putus asa, maka itu adalah azab bagimu. Jadi tergantung sikap kita menghadapinya. Ketika waktu kita itu diberi ketidakenaan untuk mengukur apakah ini azab, apakah ini imtihan, ikhtibar atau ujian, apakah ini rahmat atau rahmat dari Allah, ukurannya ya hatimu dhewe. Paham nggih? Sampeyan duwe penyakit pusing kok yang palingan wis ra denah apa rasane, misale nggih, ya wis azab apa bagi. Tapi nek engkau sabar, engkau tetap
menggunakannya untuk mengingat Allah, menghadapinya dengan selalu mengingat Allah, ya berarti ujian. Sampean seneng kaya Syekh Jalaluddin Rumi, seneng nek diwe penyakit, bila dirine kita diberi sakit itu untuk mengeluarkan kita dari golongan Fir'aun. Fir'aun kan ora tau lara, paham nggih? Sampeyan pengin sak jamaah karo Fir'aun apa karo Rasulullah? Ya kudune tau lara. Nek Fir'aun kan ora tau apa lara. Saiki ora tau lara ya por nggih. Paham? Jadi Abu Kilabah ini perawi dalam hadis besar, hadis ya diriwayat lewat jalur Imam Bukhari. Imam Bukhari ini yang riwayat ke hadis hati-hati sampai menjadi ranking 2. Dan Abu Kilabah ini ternyata orangnya seperti yang kita ceritakan, beripat rawuh alhamdulillah. Koyo-koyo luwih hebat dik Nabi Ayub napa boten? Nabi Ayub sok-sok si ono dalam tanda kutip curhate karo Allah posing sithik nggih. Niku alhamdulillah kabeh sampai terakhir orang yang menjadi kenikmatan hidupnya yaitu anaknya mati malah jawabnya alhamdulillah. Nek sampean di WC reteng-tengan kuwi alhamdulillah apa posing? Diwehi ngimbung aroma ora mambu posing napa mboten? Ngembung duit saya mambu saya. Begitu anake ora mambu gini kok anakku kok ora mambu. Begitu hari keempat mulai mambu sriwing-sriwing nek mate kok mambune kotorane anake. Pernah alami ora? Pernah ora bebaring anake PAB ra mambu posing pamati kok ki aku. Candak virus kok ki aku. Begitu hari keempat mulai sriwing-sriwing mambu PAB-ne anake, nikmat napa boten? Cara menghadapi para auliya niku kaya ngoten. Karena wis ngrasake 3 hari tidak mencium aroma, hari ketiga begitu anak PAB nang ngarepe utawa nggih kok mambu sriwing. Lah, Pak Mari aku ki Pak Mari ki. Ora sida candak virus ki aku. Nek wingi-wingi urung tau duwe kok kuwi ora nek mati apa. Kene sik mangan anake BAB jengkel. Jual cilik ora arti bapakne sik mangan. BAB nang ngarepe nggih. Weruh-weruh nek mate apa? Allah. Mencium aroma nggih. Jadi semua itu tergantung cara menghadapinya. Wae fakir bu nek syukur yang ngungkuli wong sugih sing syukur padha bae. Posisine nggih fakir dan ghani. Kowe fakir bisa syukur ya luwih hebat daripada wong sing sugih bisa apa syukur. Ning wong dhewe ora fakir ora sugih kufur terus nggih. Abu Mondewi pria aslinya. Paham maksudnya? Paham ya? Maka kadang para aulia ketika sakit mereka berobat. Ini sebenarnya tujuannya bukan meminta pindah dari satu keadaan agar ia sembuh, tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah perintah ikhtiar, tapi tujuannya bukan untuk kesembuhan. Kayak Mbah Ya Abdullah tahu kalau hari Kamis beliau mau meninggal dunia. Saya sebelumnya dibawa ke Kajangan ikut Pak Tawani ring Purworejo gelem terakhir nang rumah sakit keraton. Terakhir beliau bilang, "Ya Taufik saiki jenengan kudu sing anut aku." Wingi-wingi kan aku sanut sampean diprek sapa iki gelem dubate gelem.
Nggih pripun Mbah Yai, bagaimana Mbah Yai? Sekarang saya mau pulang. Apapun keadaannya saya mau pulang. Beliau pulang. Padahal tahu Kamisnya kan meninggal dunia karena sudah pesan macam-macam bahwa hari Kamis. Aslinya kata beliau, aslinya saya itu maunya kemarin hari Senin ke Solo wayah ning Telogorejo. Tapi saya nggak mau di Telogorejo, saya minta nanti Kamis saja. Jadi mulai kate wis moro dina Senin nang Telogorejo. Memang saat kuwi nang Telogorejo alatnya wis lempeng secara medis wis mati nggih, wis meninggal dunia. Tapi kemudian jalan meneh. Saya tanya, ada apa Mbah Yai? Niku kondo. Cari Pak Tijak Bali. Saya jawab manggih Kemis mawon. Akhirnya beliau pulang. Tetapi beliau masih mau berobat ke Semarang. Itu tujuannya bukan takut mati. Tujuannya bukan karena diobati supaya sembuh. Tujuannya orang yang pasrah saja. Dengan pasrah, idza azamtum, ketika kepasrahan diiringi dengan motivasi, diiringi dengan usaha, ini pahalanya lebih besar nih. Maka tujuannya itu ibadah. Nek sampean nginum obat tujuannya apa? Mek mari. Budu napa mboten? Nah, budu wis katok budune kan. Nek para aulia nginum obat tujuannya ngibadah. Paham nggih? Para kekasih Allah meminum ramuan tujuannya apa? Ibadah. Wah, ibadah ini mau anggap sholat, turunnya wong alim itu ibadah, naumul alim ibadah. Turunnya wong alim itu apa? Ibadah. Tapi ibadatul jahil, ibadah wong bodho cok maksiat malah. Asale ora arti carane apa? Ibadah. Paham nggih? Nafasnya wong alim itu ibadah, bisa titi ibadah, desah apa nafasnya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah ini berobatnya bukan karena ingin sembuh. Mereka bekerja bukan ingin merubah fakir menjadi kaya. Ibadah paling top di kerja sih dalam kitab Nasuhid Diniyah, afdalut taqarrub, cara terafdol mendekatkan diri kepada Allah, thalabul halal. Ente sholat dari takbir sampai salam, mungkin bisa tidak berbohong walaupun hatinya berbohong, ya bisa dari takbir sampai salam tidak berbohong. Bisa berarti bisa. Bahkan nek bohong malah batal sholatnya gitu. Tapi bisa nggak dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore engkau tidak berbohong? Hah? Ya. Mau ibadah sing suwi niku kerja. Nah, para aulia kerja niku padha kaya Pak sholat. Para aulia nginum obat niku padha kaya Pak sholat. Paham maksudnya nggih? Karena mengawulo, menunjukkan bahwa saya bukan Tuhan, menunjukkan iftiqor, kefakirannya kepada Allah. Ini solusi. Jadi ini sampean tujuannya kerja merubah nasib dari fakir menjadi kaya, bodoh napa mboten? Bodoh, nyatane kerja terus ya ora apa, sugih-sugih. Hah? Wa tahu min fadlillah. Wong Allah suruh kerja sampai tuh saudagar kaya koyo Syekh Maulana Ishaq, koyo Temenggung Samparwati, misal Sayyid Ba'bud nggih, lahir Temenggung Samparwati. Dia berdagang kuda sehingga kenal dengan Raja Jogja dari jalur perdagangan. Niate dudu jarane mek laris terus Pak Sugi-sugian, niate anut perintahe Gusti Allah. Ini dibedakan. Jadi jangan ribut ya nek ilmune tekan ku cara walu loro kok poyang-payungan jaluk dubate. Kowe ora ora atine, paham nggih? Hah?
Sing katoke wae nek si aku wali temenan loro tenang ngono. Jebuna pasrah modar Pak ora kula wis apa. Ora pak ngombe obat ora pak opos. Jebuna malah wong putus asa. Paham maksudnya? Walau tasawuf niku telenang ati. Terkadang perbuatannya itu sama, yang satu duduk ketiduran di masjid, yang satu duduk ketiduran di masjid, yang satunya mulghah sia-sia, yang satunya ibadah karena dia tertidur dalam keadaan i'tikaf. Ketika duduk di masjid timbang ngalamun dia nawaitul i'tikaf sunnatal lillahi ta'ala. Tidurnya menjadi ibadah karena dia tahu ilmunya niat. Paham nggih? Oh sing siji teko-teko katoke salat. Paham nggih? Dengklak-dengklik kelihatannya apa? Ibadah. Ternyata sesuci ini durung bener nggih. Ternyata mau niat adus junub, niat ingsun mandi gajah karena Allah. Ya karena dia bodoh. Sudah masuknya masjid maksiat, masih hadas besar mlebu masjid. Lalu dia sholat. Sementara ternyata dia mandinya niatnya mandi gajah. Kata ibadah sebenarnya maksiat napa mboten? Niki pentingnya ilmu, ojo asal nafsu otak pengin napa ibadah. Paham nggih? Itu harus dibedakan. Sampai niki bukan membela nggih. Misal Rasulullah minum dengan tangan kiri, ini tabligh, malah beliau dapat pahala. Menyampaikan bahwa minum dengan tangan kiri itu tidak mengapa. Tapi bagimu minum tangan kiri ya makruh, kaya setan. Sebab setan itu kalau minum dengan tangan kiri. Tapi ketika yang minum itu Rasulullah, yaitu tabligh, bukan Rasulullah menyerupai apa? Paham maksudnya nggih? Jadi harus dilihat. Ini sebuah contoh, bukannya ada cerita. Ono warane cerita. Bisa saja terhadap sampean itu adalah sesuatu yang haram, tetapi terhadap orang lain menjadi tidak haram atau dima'fu. Contohnya misalnya darah itu najis pura, haram dikonsumsi pura. Tapi ketika engkau pendarahan, kekurangan darah, transfusi darah, dosa pura sampai? Ya enggak. Wong kok kaya Dracula, nggal sewulan pisan ngombe getih sak kantong. Padha Dracula pura. Ketika dia terkena penyakit darah putih atau penyakit apa darah putih ya rame anemia apa? Hah? Leukemia maksudnya nggih. Kena leukemia tiap bulan dia harus minum darah. Minum dalam tanda kutip nggih melewati pembuluh vena atau diinfus. Setelah minum satu kantong dia bisa jalan-jalan, bisa kerja. Nanti sebulan lemes lagi ditransfusi darah lagi. Orang kok tiap bulan dalam tanda kutip minum darah, dosa apa enggak dia? Ya enggak. Tapi ketika ente tiru mek sehat kaya kaya numpak infus getih, dosa ora? Sama ketika ono ngapunten iki dudu membela diri nggih. Kaya Mbah Yai Abdullah Syah Yasin bin Isa Al-Fadani, Said Ahmad bin Zaini Dahlan ngerokoke para aulia kekasih. Mungkin dulu saya ini heran, ono aulia saya melakukan makruh ora tahu, tapi kok waline ngerokok. Oh jebune dia wis bisa nyetir. Paham nggih? Jadi bisa jadi anggaplah si kiai yang ngerokok itu dia orang yang sakit,
minum misalnya pil saniki dalam tanda kutip psikotropika atau pil koplo, haram napa mboten? Minum Magadon, Lexotan atau minum Valium tanpa resep dokter haram napa mboten? Bahkan bisa dipidana kalau bubui. Orang menghukum akhirat tok, hukum donya itu sudah dipidana 4 tahun maupun 7 tahun penyalahgunaan obat jare adiktif psikotropika. Ketika engkau ditangkap polisi si kok sakmono Valium kowe ngopo ora Pak? Aku asalnya resep dokter, rekomendasi dari dokter ini resepnya. Sama ra cekel polisi. Karena ada resep obat dokter. Kenapa bisa yang satu bawa psikotropika misalnya dipidana, yang satu kok tidak? Yang satu dia bawa resep obat dokter. Paham napa mboten? Ngukumi wong niku ra kena dipodo. Jare ke aulia. Kok kerjane sregep kok jarang wiritan, jarene wali. Lah kerjane wali niku dudu merubah nasib, paham nggih? Krana anut perintahe apa? Allah. Kajare wali loro kok njaluk tukokke pil, ngombene pil krana apa? Ibadah kaya mau Nabi Musa kuwi. Krana anut perintahe Nabi Musa uga ngombe obat dong, wis takok dhewe karo Allah. Sing gawe wit kina sapa Musa? Ya jenengan Gusti. Dokter apa aku? Ya jenengan Gusti. Sing gawe kelapah kurma, sing gawe wit kelapa, misale nggih cara Jawa no kelapa. Kemek paham nggih. Sapa sing gawe kemisitin? Sing gawe sapa? Sing gawe pianghon, sing gawe sapa? Sing gawe ya jenengan. Lah berarti nek sampean loro minum obat ki sing marekke sapa? Dokter apa aku ya jenengan. Dokter ora iso gawe obat. Paham nggih? Nah, makanya para aulia berobat ini kaya Mbah Yai niku karena anut perintah Gusti Allah. Nah, sampean kerjane wedi melarat apa anut perintah Allah? Hah? Budhu napa mboten? Nah, budhu. Katok budune nggih. Hah? Rasulullah kerja ketika sebelum menjadi nabi, dagang sampai ke Syam sebagai produsennya Sayyidatina Khadijah, marketingnya Rasulullah. Apa Rasulullah takut melarang? Wong dunia ini ada untuk Rasulullah, andaikan gunung Titik Kemas bisa, karena Rasulullah happy, enjoy, senang, anut perintah Gusti Allah. Paham nggih? Bukan dia mencari, mengejar dunia sampai keluar negeri, itu bukan. Nyontok ke suri tauladan niki kerjane para aulia. Podo-podo nonton HP. Sing siji cek buka VPN mek bisa ngono. Sing siji sing beres Quran, kenapa ora? Wong sakniki niku akeh wong salah paham. Makanya kula niku, saya itu kalau istri saya marahin anak kakean main HP, kayak itu bah, Yiyi main HP terus, gak pernah belajar. Saya bilang, main HP itu juga belajar. Siapa yang bilang main HP itu bukan belajar? Wong saya kuliah aja pakainya apa? HP. Tinggal caranya. Didownloadkan game menulis, misalnya A di warna merah, A tepuk tangan, B. Misalnya ini tak huruf Arab di download ke game huruf Arab. Ketika alif di warna merah betul tepuk tangan. Kan banyak aplikasi seperti itu. Jadi jangan dilarang, malah anak bodoh. Nah, saiki yuk niki cerita pengalaman pribadi nih, anakmu kan aku ora ngerti. Saiki dia durung lulus SD bisa WA-an, bisa nulis WA, sedang apa Lukman bisa. Saya takut ajarin nang di HP main game. Tapi orang yang tidak paham dikira main game itu bukan apa? Belajar. Padahal main game itu juga apa? Belajar. Itu tergantung mensikapinya. Paham maksudnya? Paham? Hah?
diarahke kowe iso game iki nganti stack 6 le tawi duit 10.000 no stack 1 ngapalke alebak tak fajin stack 2 ngapalke non sampai stack 3 menggandeng huruf Arab dudu ngendeng Arab nggih menggandeng apa huruf Arab. Ini sebuah contoh, bukan salah HP-nya, tetapi arahkan itu untuk belajar. Nyatanya kita juga yang tua-tua belajar THP, sing kuliah model kulon nggih, model kulon iki kuliah online maksudnya atau daring cari wong saiki. Dikirane kiai kok dolanan HP terus ya tau iki, dol HP terus. Hanya sik kuliah paham nggih. Stilo meneh untuk titel. Nah, sampean dolanan HP malah teng-tengan sih rai, asale main poker nggih. Itu sebuah contoh, tidak boleh disamaratakan. Maka kalau sudah ngaji hikam, jarane para aulia niki pasrah karo Allah, menikmati skenari Allah. Jarene Habib Ali ki wali. Orang mulas kok langsung geger njaluk luluke apa obat. Andaikan kedarung mati, nyong matine wis anut perintah Allah. Ana tambahan nilai plus nyong wis ngibadah nginum apa obat daripada mati pasrah apa total. Paham maksudnya nggih? Niku sebuah contoh saja. Jadi makane engko notone tergantung apa keadaan hati. Nah iki sik dino Senin, ya sampean dino Senin iki apa? Ora susah mikiri apa pocokan. Niki pun mulai paham nggih nyambungi wis mulai paham betul. Hah? Guru saya Syekh Ahmad Marwazi jualan teh anget. Jualan warung di depan rumahnya. Terkadang ngeladeni wong mungkin ono kurang manis ki, Pak. Dia tidak tahu kalau dia muridnya Syekh Yasin. Pembeli mungkin nggak tahu kalau dia seorang ahli hadis. Dan banyak orang-orang meriwayatkan hadis dari beliau termasuk saya. Jarene ahli hadis, jarene muridnya Syekh Yasin. Kok begitu hidupnya? Nah, tidak paham kamu niatnya mereka itu, kamu nggak paham. Syekh Yasin kok buka kios kecilan. Mbah Kiai Fadl Senor itu ban kok buka warungan cilik-cilikan. Mbah Yai kok setiap pagi macul ke sawah. Mbah Yai itu sugih donyone akeh hektaran, cek kedunyan bae jam 8 mesti ring sawah. Baru kok berzuhur kae nemoni tamu. Ana tamu kok ya Pak kerja sik Mbah Yai. Kerjane nopo Mbah Yai? Macul, nyawah, ngalas dari wong kono nggih, apa nggo kedunyan temen. Kok sampean ora bisa niat anut perintah Allah, niat anut perintah guru, gurune ngomong nyambet gawe. Apa luwih berat ora anut guru? Nah, nyambet gawe wis sregep, Bu. Ah, niate anut guru karang rung tau ketemu Allah. Apa gurune ngongkon rasa kerja turupin dampar spor apa? Hah? Ana ora guru wae, guru sing bener lho maksudnya. Hah? Guru ngongkon kerja dikira aja ditinggal. Kerjane aran cocok karo nafsu. Dikira dia apa ditinggal, padahal gurune ngongkone ya kerja sing sregep, dikira reng sregep. Sampean luwih ngenes meneh, loro-lorone rentuk. Wis kerjane males dikira apa? Terus Pak Anut sapa? Paham maksudnya nggih? Jadi tidak bisa disamakan. Kiai Taufik bulan apa ya? Kejebuno sing maca takrib loro dalil gara-gara ana wong takok masalah cerai umpama. Wong sampean sing pokeran sebuno malah maksiat. Maksiat temen-temen nggih. Paham nggih? Wis rugi duit, rugi waktu maksiat. Sing siji dolanan HP untuk duit. Ana wong dolanan HP mau melarat saiki tuku omah 1,6 miliar. Terus nekoke ibune omah rego 1 miliar, apa kerjanya? Main HP. Ana ora sih? Hah? Arane apa sarene YouTuber apa-apa? Hah? Yang kelalen arane jarene wong Indonesia
untuk 1,6 miliar. Dolanan apa tok nganti pinter. Paham nggih? Malah entuk apa? Duit dari HP. Jadi salah nek sampean diseneni bojone. Sampean iki masuk dolanan HP terus kerja. Saya itu dia kerjanya dolanan HP, tunggu saja hasilnya ngotak transfer ono berak kowe. Hah? Jadikan maka salah nek kowe memandang anakmu main HP terus tidak pernah belajar. Ya jadikan HP-nya belajar. Salah jika seorang istri memandang suaminya dolanan HP terus ini sih ditonton poker porno nggih. Hah? Barang wis ngerti dolanan HP mangke entuk transferan sebulan 40 juta. Mas, dolanan HP itu terus Mas. Paham nggih? Ini maksudnya sudut pandang. Terang nggih kok sampean iki paham aja wong iki dipodho kabeh. Antah kiai Pak ora kudu ngecis ya nang anggap kudu kiai por ya malah kiai por kudu kan por paham. Ini bukan membela, paham maksudnya? Bisa jadi rokoknya dia karena ngenangke pikirannya orang rokok ora tenang daripada mau minum pil koplo leksotan apa magadon si ono sing luwih aman yaiku apa rokok misalnya. Pokoknya ngerti mangke dadi tombol. Dadi obat. Apa ono kitapene rokok iso dadi obat ono secara medis. Islam ini bukan secara medis. Kulon kali ini, ano pendapat Syekh Abdul Ghani An-Nablusi ngerokok ini DTE fase. Kaya Muammar itu juara dunia berat. Niku Pak Kiro ngerokok sih. Nah orang ngerokok jare memocone ra fase. Berarti bagi dia merokok itu memfasihkan bacaan apa Al-Qur'an. Bagi Ustadz Muammar, mau juara dunia di Indonesia, salah satu top point. Tapi saat ngerokok tambah gede iso pondok. Berarti rasa apa? Merokok. Ini sebuah contoh saja. Ini bukan untuk diperdebatkan agar kita tidak menyamaratakan memandang manusia. Oh berarti kiai itu bodoh. Wong loro sing njaluk tukok obat mumet kok. Maksud dhewe mumet kok njaluk apa? Waras. Ngertimu kiai kan njaluk obat mumet mek mari ti mumet. Ternyata motivasi kiai atau kasih Allah itu bukan minta pindah dari mumet menuju tidak mumet, tapi karena anut perintah Allah. Paham maksudnya nggih? Jadi niku sing perlu disetir monggo, jangan disama ratakan. Siji main HP dibunuh ibadah, si loro nafkah, tawa sarung tawa apa, arane apa? Bisnis online arane apa? E-commerce apa arane? Hah? Non si loro nafkah sampean liwat pancen ali reling anak reling bojo nek dolanan HP keliru kowe. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Jejere dolanan HP tenan. Malah maksiat. Dolanan apa? Poker ngenteni nomor buntut Singapura metu. Paham nggih? Sing siji nafkah, sing siji apa? Berjudi. Sama mereknya, HP-nya sama yang dipegang. Paham? Sama si bodoh minum obat agar sembuh, sama si alim minum obat karena beribadah, menghamba kepada Allah. Mejo ngetoke sombong. Paham nggih? Mejo ngetoke kemliti ora butuh tombol, ora butuh tombol ki Allah. Kanjeng Nabi bisi mertombol. Kanjeng Nabi ono kadang bertombol hijamah. Hijamah itu pekam. Oksidan drainase disedot darah sampai ono darah bekas hijamah Rasulullah. Dahulu nggih. Saiki ono dider-derke sing panjaluk mahari 100.000. Abu getih ayam lu getih apa. Ono sing nang YouTube disebarkan darah apa Rasulullah. Dracula apa kon minum apa? Dan itu perlu pembuktian ilmiah nggih.
Rasulullah ada darahnya sendiri cedot dan diminum oleh sahabat. Najis apa enggak darah Rasulullah? Tidak najis. Kencingnya Rasulullah enggak najis. Tapi kalau cucunya, cucu pertama apa mana cucu bertolong dulu tambah apa darahnya sih utuh najis, okay? Itu hanya khususiah bagi Rasulullah. Rasulullah saja masih berobat nopo mboten. Ane ora kelem berobat berarti ku kemliti ora. Ah iki nggo ketawaduan, nggo ngetokke aku ki kawula dudu bendoro. Paham maksudnya nggih? Jadi aja dipodo minum obatnya. Yang satu minum dengan kebodohannya, yang satu minum dengan kealimannya. Nah, nek ngaji kamu kudune minum obat dengan apa? Kealimannya, jangan dengan kebutuhannya. Mengenggal-enggal apa? Waras. Luwih lengkap pripun insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha fatub 'alaina taubah taghsil li kulli hawda wastur lana al-'awrati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sahiril khillani wa kulli dhi habbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi asma' qablan wa juhudan manna minna bil mustafa rasuli bikulli suli lam rabbi alaihi addal habbi wal ali wassahbi adada tashis suhbi walhamdulillah bil bad'i wat tanahi